Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiul Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selamat siang sahabat semua, berjumpa lagi dengan saya pada channel Pondok Pesantren Raudhatul Mubtadi'in Al-Anwar. Kita masih dalam materi seputar ulumul qiraat atau ilmu-ilmu tata bacaan Al-Quran. Jika pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu syarat-syarat bagi seorang qori, bagi seorang pembaca Al-Quran, kemudian apa itu rukun-rukun Al-Quran, ada juga macam-macam qiraat dan lain sebagainya. Nah, untuk pada video kali ini kita akan masuk ke dalam pembahasan qiraat sab'ah itu sendiri, sebagaimana janji saya pada video sebelumnya. Pertama-tama yang harus kita pahami di dalam mempelajari ilmu seputar qiraat sab'ah itu ialah kita harus tahu di sini ada yang namanya imam, ada yang namanya rawi, ada yang namanya thorik. Apa itu imam, apa itu rawi, dan apa itu thorik. Nah, imam, yang pertama imam adalah seseorang yang memiliki qiraat itu sendiri. Nanti kan ada yang namanya Imam Nafi', ada yang namanya Imam Asim, ada yang namanya Imam Ibnu Katsir dan lain sebagainya sampai 7 orang imam. Nah, itu seluruhnya dinamakan imam. Nah, bacaan-bacaan dari seorang imam itu dinamakan qiraat. Itu imam. Kemudian yang kedua ada rawi. Kalau rawi itu adalah orang yang mempelajari qiraat Al-Quran kepada seorang imam. Itu yang dinamakan rawi. Nah, bacaan rawi disebut riwayah atau riwayat. Jadi nanti setiap satu imam itu kan memiliki 2 orang rawi. Memiliki 2 orang rawi yang teknik qiraat yang mereka pakai itu didasarkan kepada imam-imam yang mereka ikuti. Kemudian yang ketiga ada yang dinamakan thorik. Kalau thorik itu adalah orang yang belajar Al-Quran kepada para rawi. Jadi nyambung, thorik belajar ke rawi, rawi belajar ke imam. Nah, nanti dari setiap satu orang rawi memiliki 1 orang thorik. Nah, kita akan langsung sebutkan satu persatu siapa saja imam qiraat sab'ah yang 7 itu. Yang pertama, imam qiraat sab'ah itu adalah Imam Nafi'. Imam Nafi' ini memiliki 2 orang perawi. Memiliki 2 orang rawi yaitu Qalun dan juga Warash. Nah, pusat penyebaran qiraatnya Imam Nafi' dulu terjadi di Madinatul Munawwarah. Itu Imam Nafi'. Yang kedua ada Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir memiliki 2 orang rawi yaitu Al-Bazzi dan juga Qunbul. Pusat penyebarannya dulu, pusat penyebaran qiraat Imam Ibnu Katsir itu di Makkah. Di Makkah Al-Mukarramah. Kemudian yang ketiga ada Imam Abu Amr, memiliki 2 orang rawi yaitu Ad-Duri dan As-Susi. Pusat penyebaran qiraatnya itu di Basrah, di Irak, tepatnya di Basrah. Nah, yang keempat yaitu Imam Ibnu Amir, memiliki 2 orang rawi yaitu Hisham dan Ibnu Dhakwan. Pusat penyebaran qiraatnya itu di Syam atau Syria. Yang kelima ada Imam Asim. Nah, qiraat yang kita pakai itu kan qiraatnya Imam Asim. Imam Asim memiliki 2 orang rawi yaitu Syu'bah dan juga Hafs. Pusat penyebarannya dulu di Kufah, sama di Irak ya, sama-sama di Irak seperti Imam Abu Amr, cuman kalau Imam Abu Amr kan di Basrah, kalau Imam Asim itu di Kufah. Yang keenam ada Imam Hamzah. Kalau Imam Hamzah sama. Imam Hamzah ini pusat penyebaran qiraatnya juga di Kufah, memiliki 2 orang rawi yaitu Khalaf dan juga Khalad. Terakhir ada Imam Al-Kisai yang memiliki 2 orang rawi yaitu Abul Harith dan Ad-Duri Ali, yang juga pusat penyebaran ilmu qiraatnya itu terpusat di Kufah juga. Jadi
yang menyebarkan ilmu qiraat di Kufah itu paling banyak. Ada 3 orang, ada Imam Asim, ada Imam Hamzah, dan juga ada Al-Kisai. Nah, itu nama-nama imam qiraat sab'ah, qiraat 7. Makanya jumlah, kenapa disebut qiraat sab'ah, ini jumlah imam yang terpilihnya ada 7. Nah, setelah itu yang penting untuk kita ketahui di dalam ilmu qiraat sab'ah diantaranya adalah riwayah. Ada yang dinamakan riwayah, ada yang dinamakan diroyah. Riwayah ini disebut juga wajib. Ada diroyah ini disebut juga qiraat jaiz. Riwayah itu qiraat wajib, diroyah itu jaiz. Maksudnya apa? Riwayah ini adalah perbedaan bacaan antara satu rawi dengan rawi yang lainnya. Meskipun di sini dari imam yang sama. Misalkan di sini perbedaan bacaan antara Hafiz dengan Syu'bah. Hafiz dan Syu'bah ini kan dua-duanya perawinya Imam Asim. Nah, memiliki bacaan yang berbeda, meskipun dari satu imam, tapi beliau berdua memiliki bacaan yang berbeda. Salah satunya terletak pada surat Hud ayat 41. Kita sering membaca ataupun mendengar orang membacakan kalimat majroha. Di situ tertulis majroha, surat Hud ayat 41. Nah, kalau qiraatnya Imam Asim yang diriwayatkan oleh Hafiz, itu dibacanya ro di sana dibaca imalah. Ya, ro di sana dibaca imalah. Imalah itu harokat fathah yang bunyinya masuk ke dalam ranah bunyi kasroh. Makanya kita baca majreha. Bukan majreha ya. Bukan jadi huruf vokal bukan. Tapi antara A dengan majreha. Hampir, kalau orang Sunda kan punya vokal nah hampir itu, tapi ya bukan juga. Nah, itu namanya imalah, yaitu qiraatnya Imam Asim yang diriwayatkan oleh Hafiz. Sementara qiraatnya Imam Asim yang diriwayatkan oleh Syu'bah, pada kata majreha itu ro-nya tetap dibaca fathah, tetap dilafalkan secara fathah seperti biasanya. Jadi dibaca majroha. Bismillahi majroha wa mursaha. Nah, itu bacaannya Syu'bah, diriwayatkan dari Imam Asim. Kalau kita kan pakainya riwayatnya Hafiz ya. Jadi kita bacanya Bismillahi majroha wa mursaha. Nah, itu contoh riwayat. Jadi kita harus membaca sesuai rawi mana yang kita pakai. Kita kan pakainya Hafiz, jadi jangan sekali-kali membaca lafad majroha dengan majroha, sebab kita pakai rawinya Hafiz. Makanya di sini wajib ya, yang dimaksud wajib itu di situ. Yang kedua ada adiroyah. Kalau adiroyah ini adalah perbedaan bacaan dari seorang rawi. Jadi satu orang rawi memiliki 2 cara membaca. Nah, ini dihukumi jaiz, kita boleh memilih mau yang pertama mau yang kedua, sebab ini sama-sama dari satu rawi yang sama. Misalkan di sini di dalam surat At-Tur. Nah, di dalam surat At-Tur itu ada lafaz al-musaitirun. Ini dalam qiraatnya Imam Asim yang diriwayatkan oleh Hafiz, shad dalam lafad al-musaitirun bisa dibaca 2 macam. Bisa kita baca dengan huruf shad sebagaimana yang tertulis al-musaitirun. Bisa juga shad di sini kita baca dengan huruf sin. Jadi dibaca al-musaitirun. Bisa al-musaitirun, bisa juga al-musaitirun, bisa shad, bisa juga sin. Nah, ini kita boleh memilih sebab dua-duanya diriwayatkan oleh siapa? Hafiz dari Imam Asim. Itu yang disebut dengan adiroyah. Nah, lanjut. Kemudian kita akan langsung untuk mempersingkat materi, langsung saja kita akan mengambil beberapa contoh
dalam permasalahan perbedaan bacaan di antara 7 imam qiraat yang tadi kita sebutkan. Jadi begini ya, kita itu mempelajari perbedaan-perbedaan di dalam membaca Al-Quran ini sebetulnya sangat penting. Untuk apa? Supaya kita ketika ada orang, kita mendengar orang membaca Al-Quran, kok bacaannya beda sama kita, nah kita tidak langsung ngegas, tidak dengan serta-merta menyalahkan bacaan mereka. Kenapa kok mereka bacanya gitu? Padahal kan saya begini bacanya. Jangan-jangan mereka sesat, nah, supaya kita gak gampang menyesatkan orang. Padahal bukan mereka yang sesat, ilmu kita yang belum sampai. Ilmu kita yang belum sampai. Nah, makanya kita harus harus setiap hari, setiap saat itu menambah ilmu itu supaya perilaku kita itu lebih bijaksana. Kita itu menghukumi berbagai keadaan yang tampak di depan mata kita lebih selektif lagi. Kita lebih bisa mengendalikan diri, lebih bisa mengerem. Jangan tiba-tiba menyalahkan, tiba-tiba menganggap kita yang benar. Bisa jadi mereka yang benar, kita yang tidak tahu. Kan bisa jadi demikian. Termasuk di sini dalam permasalahan perbedaan bacaan. Kalau di Indonesia kan sama ya, semuanya memakai qiraatnya Imam Asim riwayat Hafs. Nah, tidak menutup kemungkinan ketika nanti kita jalan-jalan ke luar negeri, misalkan ke Timur Tengah atau kemana, mendengar orang membaca Al-Quran dengan bacaan yang berbeda. Kalau kitanya nggak tahu apa-apa kan disangkanya mereka bacaannya aneh atau keluar dari aturan, padahal kitanya nggak tahu ilmunya. Nah itu kita akan langsung masuk ke dalam contoh. Di sini sebetulnya contohnya banyak, tapi saya akan ambil beberapa saja, beberapa contoh. Yang pertama akan saya ambil dari surat Ibrahim ayat ke-35. Surat Ibrahim ayat ke-35, kemudian yang kedua nanti saya akan pakai contoh dari surat Al-Fatihah. Nah, surat Ibrahim ayat ke-35 di sini berbunyi sebagai berikut. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. Nah itu surat Ibrahim ayat ke-35. Sekarang kita akan cari lafadz mana saja yang memiliki perbedaan bacaan antara qiraat yang kita pakai dengan qiraat dari imam yang lainnya. Yang di dalam surat Ibrahim ayat ke-35 ini ada perbedaan bacaan yang terletak pada 4 tempat. Pada 4 tempat. Yang pertama pada kalimat pada lafadz Ibrahim, yang kedua pada lafadz Amina, kemudian yang ketiga pada Amina wa junubni, idghamnya di situ ada tanwin bertemu wawu, itu kan idgham. Yang keempat pada lafadz al-asnam. Pada lafadz al-asnam. Nah, yang pertama qiraat yang berbeda dari qiraatnya kita, qiraatnya Imam Asim. Pada lafadz Ibrahim ini datang dari Hisham. Hisham ini adalah rawinya siapa? Hisham ini adalah rawinya Imam Ibnu Amir. Nah, seperti apa bacaannya Hisham pada lafadz Ibrahim dalam surat Ibrahim ayat 35 itu, yaitu sebagai berikut. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. Nah, itu bacaannya Hisham. Jadi Ibrahim di sini ro-nya dibaca bukan ro-nya, haknya itu dibaca fathah. Otomatis ya-nya berubah menjadi alif karena ya itu kan temennya kasroh, kalau fathah itu temennya alif. Nah, jadi haknya dibaca fathah, ya-nya diganti dengan alif, itu bacaannya Hisham. Sedangkan bacaan selain Hisham itu semuanya sama dibaca Ibrahim.
Yang kedua yaitu ada perbedaan bacaan pada lafadz aminah yang datang dari Warosh. Warosh ini adalah rawinya Imam Nafi', salah seorang rawinya Imam Nafi'. Nah, bacaan Warosh yang berbeda itu bukan hanya terletak pada lafadz aminah, tapi juga pada lafadz al-asnam. Seperti apa? Seperti ini. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. Nah, itu bacaannya Imam Warosh. Jadi aminanya di sini mad badalnya itu bisa dibaca satu alif itu 2 harokat, bisa dibaca 2 alif itu 4 harokat, bisa dibaca 3 alif atau 6 harokat. Kemudian lafadz al-asnam terjadi perpindahan naklu, perpindahan harokat yang asalnya fathah di situ terletak pada hamzah dipindahkan ke huruf lam. Itu bacaannya Warosh. Kemudian, nah selain Warosh, pada lafadz aminah dan juga al-asnam ini dibaca sama, kecuali nanti ada bacaannya kholaf. Ini yang ketiga ya, Yang ketiga perbedaan bacaan datang dari kholaf. Kholaf di sini adalah rawinya Imam Hamzah, salah seorang rawinya Imam Hamzah. Perbedaan bacaan pada surat Ibrahim ayat 35 ini terletak pada idgham. Amina wa junubnina, ada idgham di situ, juga pada lafadz al-asnam. Seperti apa? Seperti ini. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. Nah, itu bacaannya kholaf. Sedangkan di luar kholaf, pada lafadz amina wa junubni itu semuanya memakai idgham bi gunnah. Kalau kholaf itu memakai idgham bila gunnah. Nah, sedangkan lafadz al-asnam selain Warosh dan kholaf itu dibaca sama-sama dibaca al-asnam tanpa ada saktah, tanpa ada wakof, tanpa ada apa-apa. Nah, untuk Warosh ini ada perpindahan harokat, untuk kholaf di situ ada saktah. Nah, ini untuk contoh dari surat Ibrahim ayat ke-35.